Ayo, ada undang-undang ya. Lanjutannya ini pengacaranya ya, nggak usah pakai lihat mukanya ya. Iya, jadi gimana Bang Adria tadi pemeriksaan seputar apa dan berapa pertanyaan gitu dan laporan siapa? oh jadi gini dia kita awali dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini. Ini orang kok kayak bule sih? Dari kemarin ya dengar dari, wih? Media sosial ini. Oh jadi gini dia kita awali dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari Dia bule. Dari kemarin saya dengar dari, media sosial ini Dr. Reza dipanggil di Dr. Reza, Dr. Reza, Dr. Reza. Bule ini ya? Ini bule. Ini bule kejebak di badan siapa nih? Ada arwah bule dari mana? Jangan-jangan ini si bule dari mana nih? Bule mana nih? Bule mana? Datuk Maringgi lu jahat lu. Ini kayak bule. Ih, sumpah lu aneh. Lu lihat gak sih, guys? Guys. Gue love lagi anjrit. dipanggil ya. Ini kesalahan ya. Mungkin yang menyebutkan itu banyak baca buku, jadi dia itu kesalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Klarifikasi. Oh loh, itu bener-bener satu tim ya, satu tim ada aja ya nemu orang-orangnya ya, ya Allah. Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Hamid ya seperti itu. Tetapi setelah kita bertanya kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang ya. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan. Kalian kenal dia nggak? Ada sinetron yang kalian lihat? Ada albumnya kalian lihat? Ada, kalian lihat albumnya? Nah, orang langsung jawab, deh. Ini yang kompor, ini yang marah, itu yang sirik. Bukan, gue bukan kompor karena waktu dia sama Rizka berantem sama dia, gue nggak ada. Kemana gue? Kamu belum datang. Ya, yang pertama memang dia minta maaf ya, karena memang ketidakhadirannya dalam keadaan darurat karena ada persoalan hukum. Tapi secara totalitas dia sangat berharap dari film ini dan meminta dukungan dari teman-teman media juga kepada masyarakat untuk selalu sempatkan untuk menonton film ini karena banyak sekali yang bisa didapat dari film ini, terutama terkait dengan kebudayaan. Jadi walaupun judulnya sirik, tapi di sini adalah ada hal-hal kebudayaan yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Nah, kita juga hanya menyampaikan pesan, abang wakilin saya karena mungkin hari ini saya nggak bisa hadir. Itu aja. Saya tadi komunikasi dengan saudara dan saya hadir seperti itu. Oh ya, kalau itu memang adalah proses hukum yang harus dilalui. Itu ada korban 4 dan korbannya saat ini saya minta supaya dilindungi oleh LPSK. Dan itu terkait dengan dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Korbannya 4 dan semuanya sudah diperiksa dengan barang bukti, semuanya ada di penyidik. Tidak, itu hal yang wajar di saat situasi seperti ini. Kita juga harus memberikan perlindungan kepada saksi dan sekaligus korban.
Sudah. Bang, kabarnya hari ini juga terlapor akan dipanggil ya Bang, tetapi saya nggak tahu persis apakah dia hadir atau tidak hadir, karena yang bisa menjelaskan nanti penyidik atau mungkin melalui Humas Polda Metro Jaya. Saya nggak paham. Saya nggak akan menanggapi karena buktinya ada di penyidik. Buktinya banyak, skincare banyak. Nggak perlu saya tanggapi, karena yang tahu bukti saya. Seingat saya itu baca dulu ya. Yang jelas korbannya ada 4 orang dan semuanya sudah diperiksa, barang buktinya sudah kita serahkan kepada penyidik. Nah, sampai di situ saja yang saya jelaskan, lain-lain saya tidak akan jelaskan. Seingat saya seperti bulan itu. Jadi kebetulan saat saya hari ini datang, saya didampingi teman, ini tim pengacaranya Nikita Mirzani semua. Ini namanya Usman dan ini ada namanya Gali. Jadi kita khusus datang memang atas permintaan Niki untuk hari ini. Terkait laporan itu biarlah proses berjalan. Soal orang membantah biasa, saya nggak pusing dengan bantahan-bantahan. Nggak boleh saya kasih tahu. apa ada nilai material dan imaterialnya juga Bang? Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kerugian. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk Undang-Undang Kesehatan itu diatur. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian itu juga secara material dan juga kerugian secara imaterial. Semuanya ada. Proses yang mana? Yang persoalan Abang melaporkan di Polda ini? Ya, ini dalam proses pemeriksaan terlapor ya. Nah, seperti apa nanti kita lihat apakah dia hadir untuk menjelaskan, karena korbannya 4 orang, korbannya juga sudah diperiksa, korbannya juga membawa bukti-bukti termasuk skincare yang dia beli. Bang, sedikit dong soal Nikita sendiri, mungkin sudah boleh dijenguk-kah atau seperti apa sekarang Seingat kondisinya? saya sih boleh, tapi yang menjenguk pada jam-jam batasan yang wajar, jam kerja dari Senin sampai Kamis, jam 9 mungkin sampai jam 3. Tapi ya itu nanti, ada kalanya kan mungkin dia lagi capek atau apa, jadi ya memang harus kita sampaikan kepada petugas apakah nih kita berkenan untuk kita besuk, karena pada saat kita besuk mungkin dia istirahat. Jadi memang kita harus berkomunikasi dulu. Saya juga pernah datang dia lagi istirahat, saya balik. Bagi saya tidak ingin mengganggu orang yang lagi istirahat. Ya kalau sehat alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada masalah. Ya. Untuk proses sidangnya sendiri udah ada jadwal Bang? Yang mana? Yang kalau Wan Prestasi tanggal 19 jam 9 pagi, saya minta teman-teman datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya hadir proses mediasi. Selanjutnya, saya juga mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani bisa hadir pada hari Kamis jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Let me do that. Nama Fahmi Bahmit kembali mencuat ke publik setelah disebut oleh pihak Reza Gladys. Namun, kuasa hukum Nikita Mirzani itu menegaskan bahwa dirinya tetap berada di pihak yang menjunjung keadilan dan hak-hak konsumen. Apa sebenarnya yang terjadi, dan bagaimana respons Fahmi Bahmit soal namanya ikut terseret? Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan dari pihak Reza Gladys yang tengah berseteru dengan Nikita Mirzani terkait permasalahan produk, nama Fahmi Bahmit sempat disebut. Disebutkan bahwa Fahmi pernah terlibat dalam mediasi atau mengetahui detail dari masalah ini. Namun, saat dimintai klarifikasi, Fahmi Bahmit langsung angkat bicara. Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan bahwa sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, dirinya tidak akan memihak secara membabi buta. Ia tetap berpegang pada prinsip bahwa hak-hak konsumen harus tetap dilindungi, apapun posisi kliennya. Fahmi juga menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang untuk penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Salut sama Pak Fahmi, tetap objektif meski membela artis besar. Semoga keadilan ditegakkan. Konsumen memang harus dilindungi. Kasus ini makin rame, tapi Pak Fahmi sikapnya adem dan profesional. Semangat Niki atas karya film terbarunya Niki The Best Artist Celebrities punya karya nyata terbaik. Semangat juga para konsumen yang melaporkan rezeki Gladys tolong hadir. Sudah 2x laporan konsumen tidak hadir, tunjukkan nyali bukan di parkiran atau musola tapi di muka penyidik. Ingat RG dan lawyer nantang sekarang hadir, jangan bisanya jadi tong kosong nyaring bunyinya banyak ngomong aja di sosmed. Ucap @Sumiatun tanda hubung R9K. Meski terseret dalam pernyataan pihak lawan, Fahmi Bahmit menunjukkan sikap profesional dan menjunjung tinggi keadilan.
Ia tetap memposisikan diri sebagai pembela hukum yang berpihak pada kebenaran, bukan semata pada figur publik. Drama antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani masih berlanjut, tapi kehadiran tokoh hukum seperti Fahmi Bahmit memberikan warna baru yang lebih sejuk. Kalau kamu sendiri, tim siapa nih? Tim Reza atau tim Niki? Atau kamu tim netral yang penting kebenaran ditegakkan? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Klik like, share, dan subscribe untuk update gosip dan berita panas lainnya hanya di Aisyah Channel.